Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan fi hadhihi al-manassah al-iftiradiyah al-wataniyah tahta al-unwan refleksi harlah bahasa Arab bagi generasi muda di tengah pandemi global. Baik, insyaallah saya akan mengajak antum dan antuna berbicara sedikit tentang refleksi bahasa Arab pada tahun ini, ya. Kita semua sebelumnya sudah mengetahui bahwa acara peringatan Hari Bahasa Arab sedunia diselenggarakan pada setiap tahunnya pada tanggal 18 Desember pada hari ini. Insya Allah kita akan bahas ini nanti terkait dengan kondisi kekitaan, ya. Jadi kalau tadi pemateri yang pertama itu membahas tentang bahasa Arab secara umum juga, kemudian teori-teori juga, kemudian insya Allah pada kesempatan ini saya akan mengajak nanti antum dan antuna berbicara tentang kita. Tentang kita maksudnya adalah tentang kondisi, ya, tentang kondisi pembelajaran bahasa Arab yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tadi sudah disampaikan oleh Muqaddimah Al-Jalsah. Saya baru bergabung di IAIN Syekh Nurjati Cirebon 1 tahun lebih, ya, 2 tahun kurang. Dari 2 tahun itu saya coba mengamati, ya, saya coba mengamati tentang perjalanan dan dinamika pembelajaran bahasa Arab yang ada di lingkungan Syekh Nurjati Cirebon. Mudah-mudahan itu nanti kita bisa jadikan refleksi bagi kita semua karena kita sudah bergabung dengan kampus yang sangat kita cintai ini. Saya home base di bahasa dan sastra Arab di Fuad, ya. Sebelumnya juga saya pernah mengajar di PBA. Kemudian juga tergabung di Pusat Pengembangan Bahasa Arab di PBB di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Paling tidak dari 3 unsur itu dan 3 unit itu bisa memberikan gambaran secara umum kepada kita tentang perjalanan dan dinamika bahasa Arab yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Itu nanti mudah-mudahan jadi bahan refleksi bagi kita agar setiap tahun, ya, ada manfaat yang bisa kita ambil, ya, dari peringatan Hari Bahasa Arab sedunia. Baik, sebelumnya saya antarkan antum dan antuna pada tema bahasa Arab, ya, tema perayaan bahasa Arab sedunia yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Al-Umam Al-Muttahidah, yaitu tentang Majami' al-Lugha al-Arabiyyah Darurah am Taraf, ya. Kita tahu setiap negara Arab itu punya majma', ya, punya majma' lughawi, punya majma' al-lugha al-arabiyyah yang ada. Dan ini pusatnya ada di Mesir. Tapi di setiap negara Arab, ya, di 22 negara Arab itu punya pusat, ya, seperti kalau saya ini kampus itu seperti pusat bahasa, ya. Majma' al-lugha al-arabiyyah yang ada di setiap negara, ya. Di Libya punya majma' sendiri, di Arab Saudi juga punya majma' sendiri, di Suriah juga punya majma' sendiri dan lain-lain. Oke, tema pada kesempatan tahun ini yang diangkat oleh PBB itu adalah Majma' al-Lugha al-Arabiyyah, Majami' al-Lugha al-Arabiyyah Darurah am Taraf, ya. Maksudnya adalah majma' lugah Arab yang ada itu adalah, apakah itu adalah sebuah kemestian atau satu keharusan, atau sebenarnya hal ini sudah terlalu banyak majma' al-lugha al-arabiyyah yang ada. Apakah ini adalah penambahan yang sia-sia begitu? Ini unsur dan pembelajaran bahasa Arab. Dan kalau kita sekarang, kalau tentang refleksi harlah bahasa Arab untuk generasi muda di zaman pandemi sekarang ini, terutama bagi kita yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, saya akan ajak antum tentang mengupas nanti sedikit tentang penelitian singkat saya, ya, yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, yang diterbitkan oleh jurnal Al-Izdihar, ya, jurnal Al-Izdihar yang sudah terakreditasi Sinta 3 di Dikti. Baik, sebelumnya lagi, ya, kita tahu bahwa perayaan bahasa Arab ini di antara momentum yang
penting sekali kita rayakan setiap tahun. Ya, penting. Kenapa? Satu di antara alasannya adalah ya bahwa penutur bahasa Arab di dunia itu lumayan banyak ya. Lebih dari 400 juta jiwa ya yang terdiri dari 22 negara Arab dan ditambah dengan penutur bahasa Arab yang ada di luar negara Arab ya, terutama di negara-negara Islam seperti di Indonesia misalnya, atau di Turki misalnya, atau di negara-negara yang lain yang banyak digunakan bahasa Arab di sana. Oke, yang kedua menjadi alasan bagi kita untuk merayakan Harlah Bahasa Arab setiap tahun ini adalah bahwa ta'thir al-Arabiyyah 'ala al-lughatil ukhra. Kita tidak bisa memungkiri ya bahwa bahasa Arab memberikan dampak ya, mempengaruhi beberapa dan banyak bahasa di dunia ya, bahasa di dunia. Terutama kalau kita lihat bahasa Malaysia, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia ya. Kita tahu di dalam bahasa Indonesia banyak sekali kosakata itu awalnya atau sumbernya atau diadopsi dari bahasa Arab begitu ya. Jadi karena bahasa Arab itu memberikan efek dan dampak kepada beberapa dan banyak bahasa di dunia, ini menjadikan kita dan menjadi alasan bahwa bahasa Arab itu salah satu dari 6 bahasa yang diakui oleh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Oke, dan ini diakui sejak tahun 1973 ya, seperti yang ada di dalam slide yang ada di dalam yang antum dan antuna lihat. Kemudian bahasa Arab ya secara umum juga sa'adat ala naql al-ma'arif al-ilmiyah ya. Bahasa Arab ini adalah sarana untuk pemindahan ilmu-ilmu yang ada di zaman dahulu di Yunani kuno ya, diterjemahkan banyak ke dalam bahasa Arab. Inilah yang menjadi salah satu pilar An-Nahdhah Al-Urubiyyah ya, menjadi pilar kebangkitan Eropa ketika itu ya. Dan bahasa Arab punya andil besar untuk itu. Makanya bahasa Arab dinobatkan sebagai bahasa yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian ada beberapa hal juga yang perlu kita pahami ya, bahwa bahasa Arab itu ya juga digunakan oleh khalayak ramai, bukan hanya orang Islam saja ya. Kita tahu di Arab itu bukan syair ad-diniyah itu bukan hanya Islam saja ya, Katolik ya, Kristen juga seperti itu, Yahudi juga seperti itu, dan banyak lughah syairiyah ya, ar-raisiyah ya, banyak bahasa-bahasa agama yang menggunakan bahasa Arab. Inilah beberapa faktor bahwa bahasa Arab itu sangat penting dan menjadikan nanti kita coba ukur dengan tentang kekitaan ya. Saya akan bicara nanti tentang kita ya, tentang kita di Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Baik. Saya mulai ya, ini sebagai mukaddimah. Oke, saya mulai tahun 2019 kemarin ya. Sebelum saya masuk ke kelas-kelas bahasa Arab ya, saya pernah mengajar di PBA ya, mengajar juga di BSA dan mengajar juga di Fakultas Syariah ya, mengajar mata kuliah Qiraatul Kutub ya, Qiraatul Kutub. Oke, dari ini saya coba riset kecil-kecilan kawan-kawan ya, dan mudah-mudahan nanti hasil ini bisa jadi refleksi bagi kita bagaimana kita meningkatkan kemampuan bahasa Arab kita di masa yang akan datang. Saya temui dari penelitian dan angket kecil yang saya temukan ya, bahwa saya tanyakan satu pertanyaan ya ke kawan-kawan ketika masuk kelas itu ya. Pertanyaannya begini ya, ketika antum dan antuna mendengar ya makalah atau makulah bahasa Arab ya, apa yang antum dan antuna fikirkan saat itu? Apa yang terfikir saat itu? Ya. Ketika saya bilang misalnya bahasa Arab ya, kemudian apa yang langsung terfikir bagi antum dan antuna? Itu pertanyaannya ya. Akhirnya semua mahasiswa ketika itu di 3 fakultas ini menjawab pertanyaan yang berbeda, pernyataan yang berbeda-beda ya. Saya kumpulkan dari semuanya dan kira-kira ini sampelnya kira-kira 200-an ya, 200-an, dan ini dari 3 fakultas yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oke, 40% ya. Coba 40% dari mahasiswa yang menjawab pertanyaan saya, apa yang terfikir di benak antum dan antuna
ketika saya bilang bahasa Arab ya. 40% dari mereka punya pandangan negatif ya. Sekali lagi, 40% punya pandangan negatif terhadap bahasa Arab ya. Saya lumayan memancing ya, penasaran bagi saya karena saya yang menjalankan ini. Ini kenapa begitu kan? Kita tahu bahwa Yayan Syekh Nurjati Cirebon adalah kampus Islam ya. Tapi ketika saya tanyakan ini kepada mahasiswa ya, apa yang terfikir langsung di benak antum dan antuna tentang bahasa Arab? Kalau saya bilang bahasa Arab itu apa? 40% itu pandangannya negatif ya. Negatif di sini misalnya bervariasi ya. Ada yang bilang bahasa Arab sulit ya. Misalnya jelimet misalnya. Bahasa Arab susah difahami, banyak kosakata dan lain-lain hal, dan banyak hal-hal lain dan alasan-alasan lain yang disampaikan itu mengarah pada hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang kurang positif gitu. 40% itu ya dari sampel yang ada, dan ini tentunya tidak bisa digeneralisir bahwa ini semuanya adalah pandangan dari mahasiswa YAIN, tapi paling tidak dari 200-an orang yang saya survei kecil-kecilan itu menyatakan ini ya. Ternyata katanya bahasa Arab itu susah untuk pelajari ya. Kemudian nanti akan kita coba refleksikan dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran kita sehari-hari ya. Kemudian yang kedua, hasil kedua, 45% itu punya pandangan positif ya. Ya, misalnya bahasa Arab misalnya adalah bahasa internasional, misalnya bahasa Arab adalah bahasa agama, bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an dan lain-lain ya. Itu 45%. Kemudian ada 10% yang menyatakan jawabannya bukan dari positif atau negatifnya tanggapan mereka, tapi mereka menyampaikan tentang konten yang ada di dalam bahasa Arab, misalnya nahu atau grammar atau saraf misalnya dan lain-lain. Kemudian 5% itu mengusulkan beberapa metode pembelajaran bahasa Arab ya. Jadi begitu secara singkat tentang kekitaan yang ada di lingkungan YAIN Syekh Nurjati Cirebon berkaitan dengan pandangan umum, perspektif umum tentang bahasa Arab begitu ya. Oke, kita akan coba lihat ya sebab-sebabnya ya. Di antara penyebabnya itu juga adalah ya, saya kumpulkan itu, di antara penyebabnya adalah bahwa kenapa dianggap ya bahasa Arab itu sulit ya. Di antara jawaban mereka adalah bahwa bahasa Arab itu ya, mereka tidak punya background bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab sebelumnya, karena mereka mungkin dari SMA atau dari sekolah kejuruan misalnya. Sebelumnya mereka tidak punya kemampuan bahasa Arab, tidak punya background bahasa Arab ya. Itu di antara rahasianya. Kemudian di antara hal-hal yang positif juga dijelaskan bahwa mereka punya background bahasa Arab ya, tapi mereka hanya memahami bahasa Arab secara parsial ya. Maksudnya mungkin dari segi nahunya bisa ya, dari segi ngomongnya nggak bisa begitu. Akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa kita butuh pada metode pembelajaran bahasa Arab yang komprehensif ya, yang diajarkan di YAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik. Kemudian kita lanjutkan pembahasan ini kepada tiga jurusan atau 3 unit ya, yang menurut saya ini adalah kunci utama di dalam pembelajaran bahasa Arab di lingkungan YAIN Syekh Nurjati Cirebon ya. Yang pertama adalah tentang pusat bahasa ya. Yang kedua di jurusan pendidikan bahasa Arab ya. Kemudian yang ketiga adalah jurusan bahasa dan sastra Arab ya. Ini 3 in 1 ini adalah kunci utama di dalam pembelajaran bahasa Arab menurut pandangan saya ya, yang bisa kita refleksikan ke depan ya. Pertama kita lihat misalnya di pusat pengembangan bahasa ya. Pusat pengembangan bahasa ya, banyak tugas tentang hal ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari Renstra YAIN Syekh Nurjati Cirebon itu pada tahun 2019 kalau tidak salah, semua lulusan ya, profil lulusan YAIN Syekh Nurjati Cirebon itu ya harus punya skor TOEFL 450 misalnya. Ya. Dan pembelajaran bahasa Arab hanya ada di pusat pengembangan bahasa Arab, jadi PPB yang ada di intensif bahasa Arab 1 dan 2 begitu. Dan yang diajarkan adalah buku Mahir fil Lughah Al-Arabiyyah dan buku Al-Arabiyyah lil Mustaqbal ya.
pertanyaan besar dan ini refleksi pertama bagi kita ya, bagi generasi muda di lingkungan Yayasan Syekh Nurjati Cirebon adalah apakah 2 semester itu, 2 intensif bahasa Arab itu nanti bisa mengantarkan profil lulusan kita ya di Yayasan Syekh Nurjati Cirebon untuk menguasai skor TOEFL ya. Itu nanti perlu kajian, perlu pembahasan begitu. Perlu pembahasan ya. Karena saya sendiri ya coba menelusuri hal ini ya, dan saya juga punya pengalaman ya begitu. Saya pernah punya pengalaman mengajar misalnya qiraat al-kutub ya, membaca kitab ya di fakultas syariah ya, ekonomi Islam, di akuntansi syariah begitu. Mereka kawan-kawan ini hanya punya background intensif bahasa Arab ya begitu. Kemudian pada semester 3 atau semester 5 kalau tidak salah itu ada materi atau mata kuliah namanya Qiraatul Kutub. Qiraatul Kutub tentang ekonomi Islam, tentang referensi-referensi Islam begitu. Jadi pertanyaan yang bisa jadi kita refleksikan adalah bahwa apakah ya mata kuliah atau pelajaran intensif bahasa Arab selama ini sudah mengarah kepada peningkatan skill berkelanjutan pada mahasiswa di jurusan masing-masing ya. Karena kan bahasa Arab di Yayasan Syekh Nurjati Cirebon hanya diajarkan secara berterusan di jurusan PBA dan di jurusan bahasa dan sastra Arab. Di jurusan yang lain kan tidak, begitu kan? Jadi ini di antara hal-hal nanti kita akan sampaikan pandangan singkat saya dari pembelajaran dan melihat kondisi ini secara gamblang kira-kira 1,5 tahun selama ini. Nanti kita coba cari solusinya. Kita berikan solusi mukhtarahnya ya. Tapi ini diantara hal yang mendasar bagi kita begitu. Oke, kalau di PBA misalnya ya. Di PBA itu memang fokusnya adalah untuk pendidikan, mengajarkan orang atau peserta didik berbahasa Arab ya. Coba dibayangkan, misalnya kalau seandainya ada statement misalnya, nggak apa-apa misalnya kalau tidak misalnya tidak lancar berbahasa Arab misalnya, karena toh kan juga di PBA fokusnya bukan ke situ, fokusnya adalah ke pembelajaran, mengajarkan orang, ke pendidikan begitu kan. Tapi kita harus ingat ya, ketika kita ingin mengajarkan, kita ingin transformasi keilmuan kepada orang lain, tentunya kita harus punya begitu kan. Faqidu syai' dalam bahasa Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak mungkin bisa memberi begitu. Ya, bagaimana mungkin dia bisa mengajarkan bahasa Arab kalau dia sendiri tidak punya kemampuan atau kapabilitas untuk bahasa Arab itu sendiri ya. Berarti sebenarnya ya di PBA juga punya hal yang besar sebenarnya, PR besar sebenarnya ya. Menurut saya, hemat saya tidak bisa dijadikan bahwa ini adalah ini kan pendidikan, bukan bahasa Arab ya, bukan. Menurut saya seperti itu ya. Apalagi yang ada di kawan-kawan di jurusan bahasa dan sastra Arab ya. Ini adalah jurusan yang mengcombine 2 hal ya. Bahasanya oke, sastranya juga oke, begitu kan. Jadi dari ketiga unit atau jurusan ini menurut saya punya PR masing-masing yang itu bahan refleksi bagi kita, baik para akademisi ya, sivitas yang ada atau kawan-kawan yang belajar ya, mahasiswa maksudnya begitu. Jadi ini perlu terobosan baru ya. Ini perlu pada konsep baru untuk penguasaan bahasa Arab. Pusat pengembangan bahasa punya PR sendiri, PBA punya PR sendiri ya, BSA punya PR sendiri ya. Ya, ini kan bahan refleksi bagi kita ya. Kalau seandainya tiap tahun misalnya ini tidak kita jawab atau tidak kita selesaikan persoalannya, kita berikan persoalannya misalnya, tentunya ini ya kurang bermanfaat untuk kepentingan kita sebagai sebuah lembaga. Ya. Kemudian solusi ya. Saya melihat ada 3 pendekatan solusi ya. Ada 3 pendekatan solusi dalam 3 perspektif unit bahasa Arab yang ada tadi ya. Mereka punya PR besar ya. Kita yang ada di bahasa Arab, kita yang ada di sastra Arab, kita yang ada di pusat bahasa, kita yang ada di pendidikan bahasa Arab punya persoalan yang sama, persoalan yang mendasar
yaitu memberikan beberapa solusi dan alternatif untuk peningkatan bahasa Arab agar profil lulusan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang sekarang ini sedang proses alih status dari IAIN ya, institut kepada universitas ya, profil lulusannya bisa punya skor TOEFL 450. Tentu ini adalah hal yang besar yang bisa ya, kita pelajari begitu. Dan intinya ada di 3 jurusan tadi menurut saya di PBA, di BSA dan di pusat bahasa. Saya coba berikan gambaran besar ya dari solusi yang ada, dari solusi yang perlu dicermati oleh 3 unit yang ada di dalam lingkungan kita, dan mudah-mudahan ini jadi refleksi besar bagi kita ya untuk peningkatan skill kita, mutu pendidikan bahasa Arab kita di masa yang akan datang, karena kita sekarang ini berlari dan berpacu dengan kampus-kampus lain begitu. Yang pertama adalah dari segi al-manhaj ya. Dari segi al-manhaj ya, manhaj kita sudah tahu cara atau metode pembelajaran bahasa Arab ya. Pertanyaannya, apakah metode pembelajaran bahasa Arab yang selama ini diterapkan oleh 3 unsur atau 3 komponen penting tadi itu sudah mengantarkan pada profil lulusan yang ideal ya, yang ingin dituju oleh lembaga atau instansi kita ya, UIN atau IAIN Syekh Nurjati Cirebon ya. Menurut hemat saya ya, solusinya adalah Ta'lim al-Arabiyyah li aghrad khassah. Ya. Arabic for specific purpose, ya. Pembelajaran bahasa Arab untuk kepentingan khusus. Ya. Ini solusi menurut saya dari segi manhaj. Ini mungkin bisa kita diskusikan ya. Kenapa begini? Alasannya diantaranya adalah bahwa bahasa Arab itu sangat luas ya. Ya, al-lugha al-arabiyyah bahrun la sahilalah. Ya, bahasa Arab itu adalah bahasa sangat luas, seolah-olah kalau kita belajar bahasa Arab itu ya, kita masuk ke dalam sebuah samudra yang kita tidak tahu ujungnya. Ya. Contoh, kita sudah belajar bahasa Arab nih, yang punya basic pesantren misalnya dari madrasah ibtidaiyah ya, bahkan dari SD itu kita sudah belajar bahasa Arab. Sekarang misalnya anak saya kelas 1 SD itu sudah belajar bahasa Arab ya. Bahkan lucunya ya, pembelajaran bahasa Arabnya pertama at-tahiyyah wa ta'aruf ya. Perkenalan. Ternyata ini juga yang kita ajarkan di pusat pengembangan bahasa begitu. Perkenalan dan greeting ya, greeting dan sapa-sapa begitu. Dari kelas 1 SD sampai intensif bahasa Arab 1 itu mata kuliahnya, pembelajarannya. Ya. Berarti kan ini dari segi metodologi dan dari segi manhaj pembelajaran, dari segi kurikulum, ya kan, yang perlu kita atasi, yang perlu bahan refleksi renungan bagi kita, baik kita sebagai pemangku jabatan atau kita sebagai akademisi atau kita sebagai mahasiswa yang ada di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Solusi menurut saya adalah kita harus fokus pada pengembangan bahasa Arab atau pembelajaran bahasa Arab untuk kepentingan khusus ya. Arabic for specific purpose ya. Ta'lim al-lugha al-arabiyyah li aghrad khassah. Maksudnya adalah pembelajaran bahasa Arab untuk kepentingan khusus ya. Oke. Misalnya di pusat bahasa ya. Ke depan misalnya di Fakultas Syariah itu diajarkan misalnya untuk akuntansi syariah ada pembelajaran qiraatul kutub ya. Maka untuk misalnya kawan-kawan yang berada di Fakultas Syariah, itu kita kembangkan metode pembelajarannya dan kurikulum pembelajarannya adalah terkait dengan hal-hal bahasa Arab tentang keekonomian misalnya. Ya. Jadi kita tidak belajar hal-hal yang lain lagi gitu. Jadi sudah fokus mengarah ke situ ya. Jadi nanti ketika semester 3 atau semester 5 ada mata kuliah qiraatul kutub, membaca kitab referensi ya, yang berkaitan dengan keekonomian, akuntansi, syariah, akuntansi dan lain-lain, itu kita sudah punya background untuk itu ya. Jadi kita tidak saling tabrakan lagi begitu. Ini dari segi kepentingan khusus ya.
Misalnya juga untuk di PBA misalnya ya, pembelajaran bahasa Arab khusus untuk media pembelajaran misalnya ya. Kemudian untuk sastra Arab juga begitu ya. Dan kalau seandainya misalnya jurusan-jurusan lain misalnya, ada misalnya pariwisata ke depan misalnya ya. Pariwisata misalnya, kita kembangkan bahasa Arab untuk pariwisata ya. Atau misalnya bahasa Arab untuk haji dan umrah misalnya. Kampus kita misalnya sekarang sedang giat-giat tentang sertifikasi haji misalnya, ya kan? Kan kita bisa kita bisa rancang sendiri juga pembelajaran bahasa Arab untuk haji dan umrah, Arabic for Hajj and Umrah misalnya, ya kan? Jadi ada sertifikasi haji, ada pembelajaran bahasa Arab untuk khusus jemaah haji dan umrah misalnya. Atau misalnya pembelajaran bahasa Arab untuk di Fuad itu misalnya ada KPI ya, jurusan penyiaran Islam ya, untuk pers ya. Kita kembangkan bahasa Arab Al-Arabiyah lis-Sahafah ya, pembelajaran bahasa Arab untuk media atau pers ya. Alhamdulillah juga diajarkan di bahasa dan sastra Arab, tapi kurang mendalam begitu. Jadi maksud saya ya, dari segi manhaj ya, saya secara pribadi ini mungkin mengusulkan ya kepada kita jadi introspeksi bagi kita semua bahwa ini bisa kita kembangkan pembelajaran bahasa Arab untuk kepentingan khusus ya, apa yang ingin dicapai oleh instansi kita secara umum ya. Kalau seandainya TOEFL ya udah nanti ada pengembangan TOEFL ya, khusus untuk itu. Jadi mahasiswa nanti silakan TOEFL, nanti digarap silakan misalnya di pusat bahasa atau di pendidikan bahasa Arab atau di BSA misalnya kan. Itu kan nanti tergantung kepada kebijakan. Oke, itu dari segi manhaj ya. Saya mengusulkan bahasa Arab untuk kepentingan khusus ya. Bahasa Inggris sudah sangat maju terhadap hal ini ya. Bahasa Inggris untuk pariwisata, bahasa Inggris untuk misalnya trading begitu. Bahasa Arab untuk trading and business misalnya, bahasa Arab untuk bisnis dan perdagangan internasional misalnya. Bahasa Arab kalau bahasa Arab misalnya bahasa Arab untuk penyiaran ke depan, untuk pers Islam misalnya ke depan ya. Dan ini adalah ya untuk menyiapkan kader-kader lulusan IAIN atau UIN Syekh Nurjati Cirebon yang sesuai ke depannya dengan permintaan pasar begitu ya. Ke depan dunia global akan lebih maju, akan terus berkembang begitu. Jadi bahasa Arab, kawan-kawan yang di jurusan bahasa Arab atau sastra Arab atau yang pernah di PBB atau yang sudah di PBA misalnya, tidak melulu misalnya jadi guru bahasa Arab, tidak. Tapi misalnya ke depan jadi presenter misalnya untuk urusan-urusan atau reporter misalnya, reporter TV swasta untuk hal-hal yang berkaitan dengan Timur Tengah misalnya. Dunia ini kan ke depan akan terus berkembang ya. Dan menurut saya usulan untuk perbaruan kurikulum misalnya ya, bahasa Arab untuk kepentingan khusus sepertinya perlu digeliatkan dan perlu ditingkatkan dan perlu difikirkan untuk masa yang akan datang. Ini solusi konkret kecil dari pengamatan saya selama 1,5 tahun di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ini perlu kita tingkatkan. Kemudian yang kedua tentang bi'ah, ya. Tentang environment, ya. Tentang lingkungan. Ya. Bahasa Arab itu ya, bahasa secara umum ya, al-lughah tu'khadh min afwahin nas. Bahasa itu diambil dari orang berbicara, dari lingkungan ya. Kalau kita atau instansi kita ke depan ingin maju ya, kita perlu berpikir untuk menciptakan lingkungan komprehensif peningkatan lingkungan bahasa Arab ya. Saya punya contoh ya. Saya pernah belajar di Afrika Utara ya, di Libya ya, Libyan Arabic people ya, di Tripoli Libya selama 4 tahun. Kemudian saya juga pernah belajar di Arab Saudi walaupun belum selesai S3. Saya juga pernah belajar di Brunei Darussalam, dan yang belajar di Mesir. Saya juga punya kawan yang belajar di Arab Saudi ya. Saya juga punya kawan yang ada di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab yang ada di Jakarta ya.
Ini di antara lembaga-lembaga kampus-kampus bahasa Arab kawan-kawan yang saya temui. Saya secara detail belum meneliti secara khusus ya, tapi ya, output dari beberapa instansi dan kampus itu beda-beda kemampuan dia berbahasa Arab. Walaupun biahnya beda-beda. Ya. Contoh misalnya kita ambil misalnya yang ada di Lipia Jakarta ya. Itu lingkungan ya full bahasa Arab. Walaupun ada di Indonesia. Ya. Tapi lulusannya subhanallah bahasa Arabnya oke ya. Dalam 2 tahun pembelajaran buku Silsilah Ta'limil Lughal Arabiyah itu betul-betul memberikan garansi dan jaminan kepada orang yang belajar buku itu. Dan ini yang jadi PR kita di jurusan ya bahasa dan sastra Arab ya, memberikan garansi untuk mahasiswa kita agar bisa berbahasa Arab ya. Kita lihat juga di kawan-kawan yang Arab ya, kawan-kawan yang belajar di negara Arab yang lingkungannya misalnya walaupun dia di negara Arab tapi dia bergaul dengan komunitas Indonesia misalnya. Ketika pulang ke Indonesia ya, itu kemampuan bahasa Arabnya sangat standar sekali ya. Sangat standar sekali. Dari sini saya mengambil kesimpulan, ini bukan hasil kajian, bukan hasil riset, tapi hasil pengamatan saya lebih kurang 10 tahun di luar negeri ya, berinteraksi dengan banyak kawan-kawan di lintas benua begitu. Ini menentukan sekali lingkungan itu ya. Lingkungan bahasa Arab itu sangat menentukan sekali ya. Jadi solusinya berarti kan lingkungan, walaupun kita di Indonesia bukan lingkungan Arab, tapi kita bisa bikin lingkungan itu ya. Di IAIN misalnya kita bisa bikin lingkungan dalam skop kecil, skop kawan-kawan, skop di jurusan, dosen-dosen jurusan misalnya, atau kawan-kawan sesama kelas ya, atau ada hari berbahasa Arab seperti sekarang misalnya ada hari berbahasa Arab sedunia misalnya. Kenapa kita tidak bisa mengambil refleksi dari hal ini? Kita bisa tingkatkan ini setiap waktu ya. Kalaupun tidak tiap waktu misalnya kita bisa simpulkan misalnya nanti untuk di PBA bahasa Arab misalnya hari Senin harus semuanya bahasa Arab. Kenapa tidak? Di BSA misalnya hari Senin atau hari Kamis misalnya. Kenapa tidak? Di kantor, di pelayanan-pelayanan misalnya di jurusan misalnya setiap hari tertentu harus menggunakan bahasa Arab misalnya. Kenapa tidak? Ini kan instansi kita kan bisa membuat kebijakan-kebijakan itu ya. Ini hasil refleksi kita. Jadi tentang bi'ah ini sangat penting ya. Ini sangat penting. Kemudian yang ketiga tentang qarar. Ya, qarar, kebijakan. Kebijakan yang mengarah kepada peningkatan terhadap rancangan-rancangan strategis baik itu di jurusan atau di fakultas atau itu di tingkat instansi direktorat misalnya ya. Ini harus matching ya, di jurusan, di fakultas, di direktorat begitu untuk peningkatan bahasa Arab ya. Dan keputusan-keputusan itu bisa mendukung program-program yang ada untuk peningkatan dan pencapaian dari rancangan-rancangan strategis yang disusun oleh jurusan, oleh fakultas, oleh instansi, oleh rektorat begitu. Menurut saya ini 3 solusi ya dari pengamatan saya selama ini. Mungkin ini adalah pengamatan lumayan sangat dini, mungkin masih masih terlalu masih terlalu debatable ini ya. Perlu diskusi yang panjang tentang hal ini, tapi ini pengamatan saya selama ini dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan bahan renungan dan refleksi bagi kita, bukan kita sebagai mahasiswa saja, tapi sebagai ahli akademik ya, misalnya dosen, kemudian tenaga kependidikan dan lain-lain, atau misalnya pemangku jabatan yang ada di tingkat fakultas, tingkat jurusan, atau di tingkat instansi atau di tingkat rektorat yang lebih tinggi begitu. Mudah-mudahan solusi yang 3 ini bisa dijalankan secara beriringan begitu. Mana pihak misalnya yang lebih
yang lebih bisa misalnya, atau yang dipercaya misalnya, atau hasil kolaborasi dari tiga unsur ini ya untuk menyelesaikan tiga permasalahan ini, itu bisa diselesaikan, dan mudah-mudahan kita bisa mengantarkan profil lulusan kita kepada profil yang punya kemampuan bahasa Arab ya, punya skor TOEFL misalnya 450 misalnya, itu yang ada di Renstra yang saya baca. Kemudian bisa mengukur begitu, bisa mengukur profil lulusan terhadap bahasa Arab ya. Antum yang ada di bahasa Arab, di sastra Arab, antum itu diukur gampang aja ya. Ini subhanallah, ini ide besar dan ide brilian dari dari sekretaris jurusan bahasa Arab ya, bahasa dan sastra Arab, Pak Irfan Ghazali ya. Gampang aja kita bisa mengukur antum dan antuna dalam belajar bahasa Arab selama ini tuh kan gampang aja. Antum bisa nggak bahasa Arab? Ya kan? Kalau kawan-kawan yang misalnya di filsafat Islam, mungkin dia punya hal atau punya cara daya fikir, daya nalar yang sangat luar biasa misalnya. Ya. Dari situ mengukurnya. Lah, kalau orang bahasa Arab atau sastra Arab atau pendidikan bahasa Arab diukur dari kemampuan dia berbahasa Arab. Masa orang bahasa Arab dan sastra Arab dan PBA nggak bisa bahasa Arab? Ya, itu kan jadi pertanyaan begitu. Ini beberapa refleksi yang mungkin bisa kita renungkan bersama-sama. Saya selaku dosen muda ya yang ada di pusat di pusat pengembangan bahasa juga, di PBA juga, di bahasa dan sastra Arab home base saya begitu. Saya coba masuk ke tiga lini ini, tiga unit ini untuk memang mengetahui sejauh mana perkembangan kita bahasa Arab kita di jurusan lain dan di jurusan lain. Dan tiga inilah menurut saya kunci dan kunci utama dalam peningkatan skill berbahasa Arab, peningkatan skor TOEFL, peningkatan profil lulusan yang mumpuni di dalam bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab, sastra Arab, pengajaran bahasa Arab, dan lain-lain. Agar kedepannya kita bisa diterima di pasar bebas begitu, pasar pekerjaan ke depan. Ya, ke depan itu terbuka semua. Untuk pers butuh orang bahasa Arab. Saya punya kawan dan banyak kawan yang bekerja misalnya di bagian sebagai reporter misalnya di TV swasta nasional. Saya banyak kawan di situ. Itu kan diantaranya adalah kemampuan dia selama ini berbahasa Arab begitu. Dan expo ke luar negeri misalnya ya, bisa kerjasama ke depannya misalnya dengan Kementerian Pariwisata misalnya, Kementerian Luar Negeri misalnya. Dan pikiran-pikiran besar inilah yang harus kita kembangkan dan kita kedepankan ke depannya agar profil lulusan kita bisa diterima di tengah masyarakat, bisa bersaing di tengah-tengah masyarakat, ya, bisa bersaing dengan yang lain, mengikuti perkembangan zaman, dan bisa tentunya berbahasa Arab. Ini diantara solusi yang bisa kita coba tawarkan dari hasil penilaian dan penerawangan saya yang baru 2 tahun kurang di kampus tercinta Yayan Syekh Nurjati Cirebon. Mudah-mudahan refleksi ini bermanfaat bagi kita semua, bagi antum dan antuna, baik kawan-kawan di pusat bahasa, di pendidikan bahasa Arab, di sastra Arab, ya. Mari kita coba berbenah untuk hal ini, untuk meningkatkan yang sudah kita bincangkan sebelum ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Demikian saya serahkan pada pembawa acara. Silakan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.